Perencanaan adalah proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat. Bertujuan memperkirakan jumlah dan jenis sediaan, menghindari kekosongan dan kelebihan stok, serta meningkatkan penggunaan yang efektif dan efisien. Perencanaan terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap perencanaan. Pada tahap pemilihan obat, ditentukan obat-obat yang sangat diperlukan dengan prinsip dasar menentukan jenis obat apa yang akan dibeli, sedangkan tahap perhitungan kebutuhan obat dilakukan untuk menghindari kekosongan atau kelebihan obat. Perencanaan harus dapat menjawab apa, di mana, kapan, jumlah, dan anggaran yang dibutuhkan, siapa yang mengurus, mengapa barang tersebut diperlukan, dan bagaimana cara mengadakannya. Metode konsumsi dilakukan berdasarkan analisis data konsumsi pada tahun sebelumnya. Kelebihannya adalah data konsumsi akurat, metode paling mudah, tidak membutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan, dan jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Namun kekurangannya, data konsumsi sulit didapat, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat, serta tidak dapat diandalkan jika terjadi understock lebih dari 3 bulan, kelebihan stok, dan kehilangan. Metode ini dihitung dengan rumus CT sama dengan CA kali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Metode epidemiologi dilakukan berdasarkan pola dan frekuensi penyakit, data kunjungan, dan standar pengobatan. Kelebihannya adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat didukung dengan standar pengobatan. Kekurangannya adalah memerlukan waktu banyak dan tenaga terampil, data penyakit sulit diperoleh, dan memerlukan sistem pencatatan yang baik. Metode ini dihitung dengan rumus CT sama dengan CE kali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Metode kombinasi antara konsumsi dan epidemiologi memiliki kelebihan dapat digunakan untuk obat atau alkes yang fluktuatif dan menutupi kelemahan yang sebelumnya. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama dan tenaga yang terampil. Untuk menghitung digunakan rumus C kombinasi sama dengan CA tambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Metode VN dikelompokkan menjadi 3. Kelompok V atau vital adalah kelompok obat yang wajib ada dan life-saving seperti dopamin dan epinefrin. Untuk kelompok E atau esensial adalah kelompok obat yang bekerja kausal seperti NSAID. Untuk kelompok N atau non-esensial adalah kelompok obat penunjang seperti vitamin. Kelebihan metode VN diantaranya adalah pengadaan obat berdasarkan prioritas kebutuhan dari pasien dan layanan kesehatan, serta memberikan informasi tentang obat atau alkes yang tidak boleh kosong. Sedangkan kekurangan dari metode VN adalah tidak mempertimbangkan dari segi biaya atau pemasukan untuk layanan kesehatan itu sendiri. Metode ABC dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok A memerlukan biaya 70-80%, jumlah stok 15%. Kelompok B memerlukan biaya 15-25% untuk jumlah stok 30%. Kelompok C memerlukan biaya 5-15% dan jumlah stok 55%. Kelebihan metode ABC adalah yang pertama, membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien. Yang kedua adalah memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost-benefit yang besar bagi perusahaan. Sedangkan kekurangan metode ABC adalah yang pertama, metode pelaksanaan yang kompleks, memakan waktu yang lama dan mahal. Metode ABC mengabaikan biaya iklan, promosi dan riset, serta laporannya tidak sesuai dengan PABU. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan baik oleh rumah sakit maupun unit pelayanan kesehatan lain yang didapatkan melalui proses pembelian dari pemasok eksternal seperti distributor maupun PBF. Komponen penting dari proses pengadaan adalah yang pertama, dana dan fasilitas yang memadai, sistem informasi yang baik, prosedural yang jelas, dan juga personil yang terlatih. Pengadaan obat dan pembekalan farmasi dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab terhadap apoteker pengelola apotek.
Tujuan dari pengadaan adalah merealisasikan kebutuhan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui sebelumnya. Prinsip pengadaan diantaranya adalah menerapkan konsepsi obat esensial generik, pengadaan melalui industri farmasi atau PBF, pengadaan obat yang efektif dan efisien, serta mutu obat terjamin. Terdapat beberapa proses pembelian. Yang pertama adalah tender terbuka, di mana melibatkan berbagai sumber penyedia obat, tender terbatas yang prosesnya lebih singkat, lebih hemat dan beban kerja lebih ringan, pembelian dengan negosiasi biasanya dilakukan pada kontrak jangka panjang, dan pengadaan langsung sesuai yang dibutuhkan kepada pemasok. Jenis pembayaran yang biasa dilakukan, yang pertama adalah kredit, di mana pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Konsinyasi, yaitu saat distributor menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Kemudian ada cash on delivery, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang sampai melalui kurir. Pada saat perhitungan pengadaan, perlu penyesuaian dengan rencana, penyesuaian dengan evaluasi real saat ini, perhatikan persediaan, dan perhatikan kapasitas gudang. Pada saat dilakukan proses penerimaan barang, maka perlu periksa kesesuaian barang dengan surat pemesanan, periksa kondisi fisik, dan periksa kesesuaian waktu penyerahan barang. Penyimpanan adalah suatu aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima tetap aman, serta terhindar dari kerusakan mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuan penyimpanan diantaranya adalah yang pertama sebagai antisipasi fluktuasi kebutuhan, antisipasi fluktuasi harga, menghindari out of stock, menjaga kualitas persediaan, serta menjamin kelancaran dan pendistribusian. Beberapa sistem penyimpanan diantaranya adalah spot location system, sequence location system, size location system, raw material store, popularity location system, dan ruangan khusus. Penyimpanan dari suatu sediaan obat biasanya dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, kelas farmakoterapi, alfabetis, obat khusus, high alert, dan juga lasa. Untuk obat khusus seperti obat narkotika, obat psikotropika, dan prekursor OOT biasanya memiliki penyimpanan sendiri seperti tidak terlihat oleh masyarakat umum. Untuk obat lasa atau look-alike sound-alike ditempatkan secara terpisah dan diberi label lasa. Penyimpanan khusus lain yaitu zat-zat mudah terbakar disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda. Gas medis disimpan jauh dari sumber api dengan ventilasi baik dalam keadaan berdiri, terikat, dan diberi tanda. Tabung gas medis kosong dipisahkan dari yang masih ada, dan obat sitostika dipisahkan dari obat lain atau diberi label. Pengaruh suhu dalam penyimpanan, suhu 20-30 derajat, penyimpanan suhu kamar, suhu 15-25 derajat, penyimpanan dalam ruangan ber-AC atau sejuk 1, suhu 8-15 derajat merupakan penyimpanan dalam cool box atau sejuk 2, dan suhu 2-8 derajat penyimpanan dalam lemari pendingin.